Selanjutnya adalah himpunan. Himpunan sendiri itu adalah suatu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Tuh pengertian dari himpunan. Suatu kumpulan objek yang dapat terdefinisi dengan jelas. Harus terdefinisi dengan jelas. Tidak boleh menimbulkan makna ambigu atau multitafsir. Itu nggak boleh. Contohnya gimana? Contohnya kumpulan anggota siswa laki-laki, kumpulan anggota siswa perempuan, itu dapat kita kelompokkan dengan jelas kan, siswa perempuan dengan siswa laki-laki, seperti itu. Nah, berdasarkan keanggotaannya, himpunan itu memiliki jenis-jenis. Apa aja nih? Yang pertama itu himpunan semesta. Apa sih kah himpunan semesta? Tadi, himpunan semesta itu adalah objek-objek yang sedang kita bicarakan. Maksudnya gimana kak? Tadi di awal kita kan kakak kasih contoh kumpulan siswa laki-laki, kumpulan siswa perempuan. Itu objeknya siswa kan? Nah, semesta itu berarti kumpulan siswa laki-laki dan siswa perempuannya itu jadi satu di situ. Itu himpunan semesta. Itu si objek yang lagi kita bicarakan tanpa kita bagi-bagi dulu. Itu semesta. Kalau himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi dia nggak punya anggota di sini. Dia biasanya kalau untuk semesta ini biasanya disimbolkan sama S atau U. Kalau untuk semesta ya. Nah, untuk himpunan kosong ini dia biasanya disimbolkan dengan seperti ini, kurung kurawal seperti ini atau seperti ini. Artinya dia tidak memiliki anggota. Contohnya siswa SMA yang berusia lebih dari 40 tahun. Kayaknya nggak ada ya. Nah, itulah himpunan kosong. Oke, lanjut nomor 3, himpunan berhingga. Himpunan berhingga ini sesuai dengan katanya berhingga atau ada batasan. Jadi suatu himpunan yang memiliki batasan tertentu. Contohnya gimana kak? Contohnya gini, misalkan ada himpunan anggota bilangan bulat positif kurang dari 10. Nah, tuh, himpunan bilangan bulat, jenisnya sudah dibagi nih bilangan bulat. Dan bilangan bulatnya katanya tidak lebih dari 10. Berarti ada batasannya kan? Nggak boleh lebih dari 10. Yang tidak lebih dari 10, gitu kan? Berarti itu ada batasnya tuh, itu yang berhingga. Sedangkan himpunan tak berhingga, kebalikannya, dia nggak punya batasan. Gitu, dia tidak punya batasan. Contohnya himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif kan dari 1 sampai seterusnya kan. Nah, sampai berapanya nggak tahu karena dia tak berhingga. Terus yang ke-5 itu ada himpunan bagian. Di himpunan bagian ini minimalnya kita harus punya 2 buah himpunan. Ya. Misal kakak punya himpunan A dan himpunan B. Minimalnya kalian harus punya 2 himpunan, karena kalau cuma punya 1, dia bagian dari siapa? Nggak tahu kan? Nah, makanya harus minimal ada 2 buah himpunan. Nah, himpunan bagian ini biasa juga ditulis dengan subset atau disimbolkannya dengan C kebalik seperti ini. C kebalik. Bukan C kebalik juga sih, dilonjongkan gitulah C-nya itu. Nah, kayak C gitu, tapi bukan C. Tapal kuda yang dimiringkan gitulah, kurang lebih. Nah, A dikatakan subset dari B jika setiap anggota A itu merupakan himpunan bagian dari B atau merupakan anggota dari B. Anggota B. Jika setiap anggota A, setiap A-nya itu merupakan anggota B. Awas di sini ada kata-kata setiap. Berarti harus semuanya. Si anggota A itu harus sama dengan anggota B-nya. Harus ada di anggota B-nya. Contohnya gimana kak? Misalkan gini. Kakak punya anggota A itu 1, 3, 5. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa kita katakan A
subset B. Kenapa? Karena setiap anggota di A merupakan anggota di B juga. Tuh ya. Oke, jadi harus setiap anggota di A itu anggota di B-nya juga. Merupakan bagian anggota di B-nya. Tuh ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah B juga subset dari A? Kita cek, apakah setiap anggota di B merupakan anggota di A? Tidak ya, karena ada 2, 4, dan 6 itu tidak ada di A. Maka B bukan subset dari A, tapi A dia subset dari B. Oke, itu himpunan bagian. Selanjutnya himpunan lepas. Sesuai dengan katanya, lepas. Artinya kedua buah himpunan itu di himpunan lepas juga sama ya, minimalnya harus ada 2 buah himpunan. Kalau himpunan lepas justru kebalikannya. Kalau misalkan A sama B ini kan harus berkaitan nih. A dikatakan subset B apabila A-nya sama dengan B, atau anggota di A itu setiap anggota di A ada di B-nya. Gitu kan? Nah, kalau lepas justru tidak berkaitan. Atau anggota di A itu nggak ada anggota di B, nggak ada yang sama atau tidak beririsan, itu dikatakan himpunan lepas. Biasanya dia disimbolkan dengan seperti ini. Contohnya gimana Kak? Misal Kakak punya A lagi deh ya, nggak apa-apa. 1, 3, 5. B-nya itu 2, 4, 6. Nah, ini dapat kita katakan A itu saling lepas dengan B, himpunan A saling lepas dengan B, karena tidak beririsan, tidak ada yang sama. Tuh, himpunan lepas. Oke, lanjut. Sedangkan himpunan berpotongan itu adalah himpunan yang ada anggotanya itu ada di himpunan yang lainnya. Gak mesti semua, yang penting ada. Kalau tadi subset harus semua, kalau di berpotongan yang penting ada aja, gak mesti semua, yang penting ada. Contohnya gimana Kak? Kakak misalkan punya A lagi ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 5. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini biar indah satunya nggak ada deh. Biar terdefinisi dengan jelas ya. Bilangan prima, anggota bilangan prima kurang dari 7. Kurang dari 7. Oke. Terus dia dikatakan himpunan berpotongan karena nih B dikatakan berpotongan dengan A karena ada anggota di B yang sama dengan A. Kalau contohnya gini bingung. Oke, kalau gini bingung ya, nanti takut ke ini sama subset. Tambahin deh 7, 11, 13. Bilangan prima ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini makin kelihatan kan? Oke. Ini dikatakan himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Kenapa? Karena lihat nih, ada yang beririsan. 2, 3, 5, 7. Gak semua kan, 11 sama 13 gak punya pasangannya di B. Gak masalah. Yang penting dia ada yang beririsannya, ada yang samanya, itu untuk berpotongan. Kalau himpunan bagian harus semua. Kalau misalkan lepas justru tidak ada sama sekali. Kalau berpotongan yang penting ada. Nah, gitu aja cara menghafalnya. Oke. Untuk jenis-jenis himpunan, kita lanjut ke operasi pada himpunannya. Oke, selanjutnya adalah operasi dalam himpunan. Untuk operasinya itu ada 5 ya, ada gabungan, irisan, komplement, selisih, dan jumlah. Untuk gabungan atau union, dia biasa disimbolkan dengan seperti ini. U. Gabungan, union, gabungan. Ada U di sini. Simbolnya seperti ini, seperti U-nya. Oke. Nah, untuk gabungan ini kalau ada 2 buah himpunan ditulis A gabung B, berarti anggota himpunannya udah digabung. Contoh,
Langsung contoh aja ya. Kakak punya misalkan himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4. Oke. Himpunan B-nya kakak punya E, F, G, H. Ini kakak sengaja gini kan biar kelihatan bedanya ya. Kalau misalkan angka lagi kan kadang suka bingung, masih suka bingung. Ini kakak bedakan biar makin terlihat. Kalau gabungan A gabung B, itu nanti jadinya himpunannya itu 1, 2, 3, 4, E, F, G, H. Tuh ya, gabungan aja semuanya. Kalau A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya E, F, G, H, berarti A gabung B itu 1, 2, 3, 4, E, F, G, H. Seperti itu untuk gabungan. Irisan berikutnya, irisan. Ada huruf N nih. Disimbolkannya juga seperti huruf N. Kebalikannya ya. Kalau yang gabungan U, kalau irisan U kebalik atau sama aja dengan N nih. Untuk menghafalnya ini. Gabungan ada U berarti seperti ini, irisan ada N berarti seperti huruf N. Seperti itu. Oke, untuk irisan ini misalkan ada himpunan A dan B. Nah, A itu dikatakan irisan B apabila anggotanya itu terdiri dari anggota A dan anggota B. Maksudnya gimana Kak? Jadi gini loh. Kalau irisan itu kita hanya ambil anggota yang samanya aja. Kalau gabungan semua kita ambil, kalau irisan hanya yang sama. Contohnya gimana Kak? Oke, gini. Misalkan Kakak punya A-nya itu 1, 3, 5. B-nya kakak punya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, A irisan B itu hanya ambil yang samanya saja, hanya yang beririsan saja. Siapa yang beririsan? Berarti 3 dan 5. Ya udah, berarti anggotanya itu 3 dan 5. Selesai. Itu untuk irisan. Selanjutnya komplement. Komplement itu biasanya dituliskan dengan C, tapi dia dipangkat gitu loh, kayak pangkat nulisnya. Misalkan ada himpunan A. Nah, kalau komplementnya itu berarti A komplement itu seperti ini nulisnya. A komplement dibacanya. Komplement ini merupakan suatu anggota dari semesta, tapi dia bukan anggota yang dibicarakannya, tapi dia anggota di semestanya. Contoh, misalkan tadi semestanya itu siswa kelas 10 misalkan. Berarti semua nih, kan di sekolah-sekolah misalkan kelas 10 itu ada kelas 10 1, 10 2, 10 3, 10 4 gitu kan. Nah, semestanya itu seluruh anggota kelas 10. Oke, bisa diterima. Nah, himpunan anggotanya misalkan siswa kelas 10 IPA. Berarti kan dikelompokkan nih hanya yang IPA-nya saja. Nah, komplement itu masuk dari semesta tapi bukan yang anggota A-nya. Semestanya tadi seluruh siswa kelas 10, semestanya anggota A-nya hanya yang jurusan IPA, berarti komplementnya yang bukan jurusan IPA. Kalau misalkan di sekolahnya ada 3 jurusan, kelas 10-nya misalkan jurusan IPA, IPS sama bahasa. Ya udah, berarti komplement itu kelas IPS sama kelas bahasa. Kelas 10 IPS sama kelas 10 bahasa. Seperti itu. Itu untuk komplement. Nah, sedangkan selisih ini sama kayak operasi aljabar. Selisih itu ya pengurangan. Gitu. Nah, kalau misalkan ada A min B, ya, selisih itu kalau ada A min B artinya seluruh anggota A kecuali yang sama dengan B. Tuh, selisih itu. Seluruh anggota A kecuali yang sama dengan B. Jadi kalau ada yang beririsan dengan B berarti dia bukan hasilnya. Contohnya gimana Kak? Sini, misalkan Kakak punya A-nya itu 1, 2, 3, 4. B-nya Kakak punya 3,
4, 5, 6. A min B berarti seluruh anggota A kecuali yang sama dengan B. Yang sama dengan B itu 3, 4 kan? Ya udah, berarti hasilnya itu hanya 1 dan 2 saja. A dan B itu hanya 1 dan 2 karena seluruh anggota A tapi yang nggak sama dengan anggota B. Kalau ada yang sama nggak usah ditulis, berarti dia bukan hasilnya. Itu untuk yang selisih. Oke. Kalau yang jumlah A plus B, yang jumlah ini seluruh anggota A dan seluruh anggota B kecuali yang sama. Tuh, sama ya kalau misalkan angkanya ini. Kalau anggotanya ini nih, berarti A plus B itu, ingat, seluruh anggota A dan B kecuali yang sama. Oke, berarti 1, 2, 5, dan 6 ini jawabannya. Ya, gabungan berarti digabung, irisan hanya yang sama, komplement selain yang dibicarakan tapi masih di semesta, selisih itu anggotanya tapi dikecuali yang sama. A min B berarti anggota A kecuali yang sama dengan B. Kalau B min A berarti anggota B kecuali yang sama dengan A. Sedangkan jumlah A plus B berarti anggota A dengan anggota B kecuali yang sama. Tuh ya, operasi pada himpunan. Silahkan dipahami. Selanjutnya ke diagram Venn. Diagram Venn ini ada untuk membantu kita dalam mengerjakan soal himpunan, karena biasanya kalau disajikan dalam bentuk gambar kalian lebih mudah nantinya. Oke, untuk langkah-langkah diagram Venn-nya bisa kalian baca di modul, di materinya, di PDF-nya. Sini kakak langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Nih, diagram Venn itu biasanya disajikan seperti ini, kan? Ada yang satu, kalau yang sendiri berarti misalkan ini A, ini nanti semestanya, gitu kan? Ada juga yang seperti ini, yang dua nih, misalkan ini himpunan A, ini himpunan B, nanti ada yang beririsan, ini semestanya, gitu kan? Nanti bisa 2, 3, 4, dan seterusnya, tergantung soal maunya berapa. Itu diagram Venn. Nah, untuk operasi 2 himpunan ada rumusnya dek, seperti ini. Operasi 2 himpunan. Oke. Bisa dilihat di rumusnya. Kalau misalkan ada N A gabung B, itu bisa dicari dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B ditambah NA irisan B. Oh, ini gambarnya komplement ini ya, operasi 2 himpunan. Oke. Selanjutnya ada operasi 3 himpunan. Kakak tulis dulu ya. Biar sekalian ngejelasin ya. Oke, ini ya untuk operasi 3 himpunan. Operasi 2 himpunan itu ketika ada AA gabung B, maka dapat dicari dari NA atau himpunan A-nya ditambah himpunan B dikurangi himpunan yang beririsan ditambah himpunan yang tidak selain yang beririsannya atau komplemennya, gitu kan? Biasanya ini tuh berarti kalau misalkan AB komplemen itu berarti yang di luarnya sini, karena kan yang tidak beririsan dengan AB. Nah, untuk kalau kayak gini kan banyak nih, kakak biasanya pakai rumusnya seperti ini deh.
kalau untuk yang operasi 2 himpunan. Untuk A gabung B itu dapat dicari dari 1 dikurangi 2 ditambah C. Tuh. Tidak keduanya, komplement itu tidak keduanya. Gitu. Pakai ini aja, 1 dikurangi 2 ditambah C. Maksudnya gimana, Kak? 1 itu penjumlahan dari yang masing-masingnya. Contoh nih, misalkan A dan B kan, di sini kita ngebahasnya A dan B nih. 1 itu berarti hanya himpunan A dan himpunan B-nya saja dijumlahkan. Ini juga kan himpunan A dan himpunan B kan dijumlahkan. Itu 1. Maksudnya yang sendirian. Kalau 2 itu yang beririsan. Yang beririsannya 2. Nih, beririsannya. Komplement yang tidak beririsannya. Gitu. Jadi 1 dikurangi 2 ditambah 3. 1 dikurangi 2 ditambah C. Tuh. Nah, untuk yang 3 himpunan sama seperti yang 2 himpunan, tapi di sini nanti ada 3 ininya. Berarti untuk 3 himpunan N A gabung B gabung C itu sama dengan 1 sama ya, yang sendiri, himpunan yang sendiri-sendiri dikurangi 2 yang beririsan berdua ditambah 3 ditambah C. Yang sendiri dikurangi yang berdua ditambah yang bertiga ditambah yang komplement. Tuh. Itu aja. 1 min 2 ditambah C, 1 min 2 tambah 3 tambah C. Seperti itu ngafalinnya. Oke. Untuk lebih jelasnya pengaplikasian rumus yang ini nanti ada di contoh soal. Ada di soal latihan. Nanti Kak, kita bahas di soal latihan ya. Nanti Kakak langsung menggunakan yang ini. Oke. Oke, selanjutnya soal himpunan itu kalau misalkan dia tidak disajikan dalam bentuk soal cerita, dia akan disajikan dalam bentuk gambar diagram Venn seperti ini, gitu ya. Nah, untuk soal pengerjaan seperti ini, Kakak punya tips, punya trik cepatnya. Ya, itu kalau misalkan disajikan dalam gambar seperti ini, kalian kasih nomor nih di lingkarannya. Contoh, misalkan ini Kakak kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bebas ya penomorannya mau berapa aja. Mau satunya di sini, 2-nya di sini, 3 di sini, bebas, terserah kalian. Yang penting dikasih nomor dulu. Tuh ya. Itu untuk penomorannya. Kak, nanti gunanya nomor buat apa, Kak? Oke, biar kalian lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya aja. Oke deh, biasanya soal yang disajikan dalam diagram Venn itu seperti ini. Oke, ini belum dikasih nama ya. Misalkan ini A, B, C. Gitu ya. Nah, kalian dicari nih operasi yang benar untuk diagram atau himpunan A, B, C itu yang mana. Nah, biar kalian gak bingung tadi, Kakak saranin dikasih nomor. Oke, kita kasih nomor dulu ya. Misalkan ini Kakak mau ngasih nomor 1. Kelihatan gak bedanya? 1. Oke, terus ini nomor 2, ini nomor 3, 4, 5, 6, 7. Bebas ya, Dek. 1 nggak mesti di bawah, 2 di sini, 3 di sini, nggak. Itu terserah kalian mau nomorin berapa. Oke. Yang penting yang pertama kalian nomorin dulu di lingkarannya. Kasih nomor bagian-bagiannya. Oke. Kalau udah, dari sini kalian lihat jawabannya. Untuk A, B, dan C ini, himpunan A, B, dan C, jawabannya itu harus meliputi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Tuh. Tipe-tipe soal seperti ini, kalian harus mengecek satu-satu nih. Betul nggak yang A? Betul nggak sih? A gabung B min C itu, ini tuh A gabung B min C. A
gabung B min C. Bingung kan? Sok operasi yang himpunannya silakan dihafalkan lagi. Kalau yang sudah kakak berikan bagannya yang di grup, bisa kalian lihat dari bagan, itu lebih gampang melihatnya kalau dari bagan. Nah, kalian harus coba nih satu-satu gitu. Tapi ada sedikit tips juga, pembuat soal itu jarang ngasih jawaban di awal atau akhir, karena udah pasti ketebak. Ketebaknya gimana? Ketika kalian nyari A, kalau A itu udah langsung jawabannya, berarti kalian udah langsung nyari bawah kan. Kalau yang iseng itu biasanya nggak naruh di A atau di E, biasanya mereka taruh di tengah-tengah, C, B, D, A, atau E. Tuh. Jadi biasanya dari tengah dulu nih. Kalau nggak di C, di B, di D. Favoritnya itu di situ. Kalau nggak di B, di C, di B, atau di D. Favoritnya di sana. Baru ke A dan E. Nah, buat menjawab soal ini, kalau kalian mau langsung mau dari A boleh, kalau mau ikut saran kakak dari C juga hayo. Nah, terus gimana Kak cara jawabnya? Ya udah, kita cari aja nih. Misalkan mau langsung dari C, boleh. Kita urutkan aja anggotanya. Berarti kan ini A min B. Yang C ya. A min B. Ingat, pengurangan. Berarti kalau A min B, semua anggota A kecuali yang sama dengan B. Oke, anggota A itu kan ada 1, 2, 5, dan 6. Yang sama dengan B itu 1 dan 6. Berarti A min B itu 2 dan 5. Oke, gabung. C. C itu siapa aja? C itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ya udah, berarti 25 digabung dengan 1, 2, 3, 4. Gabung. Kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Langsung dapat jawabannya. Berarti yang C. Oke. Kak penasaran yang lainnya gimana? Oke, nggak apa-apa, kita coba sekarang ya, karena kita masih latihan soal. Kita coba. Kita mensiasati kalau misalkan jawabannya itu bukan di C, misalkan di B gitu kan. Kita lihat yang B-nya. A gabung B. A gabung B irisan C. Berarti kita cari A gabung B dulu. A gabung B, ini A, ini B. Berarti A itu 1, 2, 5, 6, B itu 1, 6, 3, 7. Digabung. Berarti 1, 2, 3, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Irisan C. C itu siapa? 1, 2, 3, dan 4. Irisan. Irisan itu hanya yang samanya saja. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Sudah. Itu jawaban yang B-nya. Yang D-nya. D berarti A irisan B. A irisan B. Mana? A-nya itu 1, 2, 5, 6. B-nya itu 1, 3, 6, 7. Berarti yang beririsan hanya yang samanya saja, yaitu 1 dan 6. Gabung. Oke, gabung dengan C. C itu 1, 2, 3, 4. Berarti ini digabung ini. Ya udah, 1, 2, 3, 4, 6. Oh. Silakan untuk A dan E-nya kalian coba. Ya, kalau ada soal himpunan disajikan dalam diagram Venn seperti ini, silahkan tulis angkanya terlebih dahulu. Kalian tuliskan jawaban yang benar, lalu kalian cari di opsi yang jawabannya sesuai dengan jawaban. Ya. Oke, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.